Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Fadil Muhammad dengan NIM 2004-2202, berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu-isu aktual terkini yang berkaitan dengan sosiologi administrasi, dengan topik yaitu larangan kebijakan mudik Lebaran tahun 2021. Yang mana tugas ini merupakan tugas mata kuliah Sosiologi Administrasi dengan dosen pembina yaitu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Baik, langsung saja kita bahas terkait isu tersebut. Pendahuluan, kebijakan pemerintah terhadap larangan mudik Lebaran 2021. Mudik Hari Raya sebagaimana kita ketahui bersama merupakan sebuah tradisi membudaya di Indonesia. Hari Raya keagamaan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mudik. Mudik atau mulih dilik adalah sebuah kegiatan yang sangat populer dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang bekerja mencari rezeki di tanah rantau. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan larangan perjalanan mudik kembali pada tahun ini, yang sebagai langkah strategis penanganan COVID-19 tentu memberikan dampak pada jutaan masyarakat Indonesia, baik secara sosial juga secara ekonomi. Kebijakan pelarangan mudik tersebut akhirnya menimbulkan pro dan kontra karena beberapa hal, di antaranya masalah timing, konsistensi, dan implementasi di lapangan. Selanjutnya itu konsistensi larangan kebijakan mudik sebagai suatu kebijakan strategis. Kebijakan pelarangan mudik dianggap diputuskan terlalu mendadak, yaitu kurang dari sebulan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal ini sangat disayangkan karena sebagian besar masyarakat telah mempersiapkan mudik jauh-jauh hari sebelumnya. Banyak yang harus membatalkan rencana termasuk membatalkan pemesanan akomodasi dan juga tiket kendaraan. Konsistensi kebijakan terkait perjalanan mudik ini juga menjadi permasalahan. Pasalnya, kebijakan yang pertama kali muncul terkait mudik adalah bukan berupa pelanggaran, tetapi hanya berupa imbauan. Selanjutnya itu kebijakan mudik yang kurang efektif. Perubahan yang dilakukan pemerintah dan diterapkan di masyarakat merupakan bentuk perubahan yang dikehendaki atau intended change. Dalam perubahan ini terdapat perencanaan yang sudah dipikirkan matang-matang oleh pihak pemerintah. Pasalnya, semua kebijakan yang ada tidak seperti yang diinginkan oleh sebagian masyarakat. Mayoritas dari mereka menginginkan untuk melakukan tradisi mudik Lebaran, akan tetapi pada realitasnya semua kegiatan masyarakat diatur oleh pemerintah. Pada prinsipnya, peniadaan mudik ini salah satu upaya untuk mencegah lonjakan kasus meskipun bukan satu-satunya upaya yang diandalkan. Agar antisipasi berjalan baik, pengendalian kegiatan masyarakat perlu dilakukan secara holistik, yaitu peran serta masyarakat dengan rasa bijak dari masyarakat untuk mengendalikan mobilitasnya. Selanjutnya itu, hal ini memberikan penafsiran bahwa mudik pada tahun ini diperbolehkan dengan syarat memperhatikan beberapa hal, sehingga banyak dari masyarakat dengan berbagai alasan dan pertimbangan pada saat itu tetap memutuskan untuk mudik pada tahun tersebut. Namun, ketika pada akhirnya kebijakan imbauan diubah oleh pemerintah menjadi kebijakan larangan, tentu menjadi hal yang sangat disayangkan. Kebijakan yang tidak konsisten tersebut menimbulkan persepsi pada masyarakat bahwa adanya ketidakseriusan pemerintah. Hal ini menjadi sebab munculnya permasalahan yang selanjutnya, yaitu terkait praktik yang terjadi di lapangan ketika memasuki waktu mudik. Hal ini diperparah dengan kondisi sedikitnya upaya penegakan kebijakan tersebut di lapangan, sehingga tujuan dari kebijakan pelarangan mudik untuk meminimalisir persebaran COVID-19 tidak tercapai karena tidak adanya usaha yang ketat untuk menjalankannya. Justru muncul klaster-klaster baru persebaran COVID-19 daerah yang sebelumnya cukup steril. Selanjutnya itu kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah kurang ideal dan tidak efektif. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah haruslah bermanfaat bagi masyarakat. Agar kebijakan tersebut bermanfaat, sudah tentu kebijakan publik tersebut harus direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan baik dan efektif. Sebuah penelitian yang berjudul Making Police Better tahun 2011 dari Michael Halsworth
and Jill Ratter, peneliti dari Institute for Government, menyatakan ada 7 karakteristik dari sebuah kebijakan publik yang baik dan efektif. 7 karakter tersebut ialah, yang pertama itu karakteristik yang pertama adalah kejelasan tujuan dari sebuah kebijakan. Yang kedua itu ide dari sebuah kebijakan haruslah terbuka dan berdasarkan bukti. Yang ketiga itu kebijakan publik dirancang dengan sangat seksama dan teliti. Yang keempat itu kebijakan publik haruslah responsif terhadap keterlibatan aktor-aktor eksternal. Kelima itu karakteristik selanjutnya adalah penilaian yang menyeluruh serta kejelasan peran dan akuntabilitas pemerintah. Yang keenam itu karakteristik terakhir adalah adanya sebuah mekanisme umpan balik dari masyarakat dan evaluasi yang efektif. Dari karakteristik tersebut haruslah diperhatikan pemerintah ketika akan memutuskan suatu kebijakan publik. Selanjutnya itu ditetapkannya putusan larangan kebijakan mudik. Pada tanggal 16 Maret 2021, pemerintah melalui kanal media diungkapkan bahwa pada prinsipnya perjalanan mudik hanya hari raya tahun 2021 tidak dilarang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pemerintah tidak melarang mudik pada tahun 2021. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2021, keputusan final terkait perjalanan mudik tahun 2021 diputuskan. Muhajir Effendi selaku Menko Bidang Pembangunan Manusia menyampaikan bahwa perjalanan mudik tahun 2021 dilarang dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat dan keputusan tersebut merupakan arahan Presiden dan hasil rapat koordinasi tingkat menteri. Selanjutnya itu pernyataan yang kontradiktif atau indikator keraguan dari sebuah kebijakan. Terkait proses penetapan larangan perjalanan mudik, ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Yang pertama, terdapat berbagai pernyataan yang berbeda terkait kebijakan perjalanan mudik. Pernyataan-pernyataan yang kontradiktif dari pejabat publik yang hanya berselang beberapa hari mengindikasikannya ada keraguan-raguan. Selanjutnya itu meskipun pernyataan terkait diperbolehkannya mudik yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan belum diwujudkan dalam peraturan secara tertulis, tapi karena sudah diutarakan di ranah publik, maka akan berdampak ke masyarakat. Selanjutnya itu simpang siur terkait kebijakan mudik berakhir ketika diputuskan perjalanan mudik pada tahun 2021 secara resmi dilarang. Keputusan final yang kontradiktif dengan isu awal yang beredar tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat yang menghendaki adanya mudik tahun 2021. Dari sini terlihat bahwa pembuat kebijakan tidak belajar dari apa yang terjadi di tahun 2020, di mana kebijakan yang tidak konsisten akan menimbulkan dampak yang negatif. Penentuan dan penetapan kebijakan yang terlalu lebih awal. Berbicara mengenai waktu atau timing, hal selanjutnya yang dapat dibahas adalah terkait waktu penetapan keputusan final terkait mudik, yaitu sekitar 2 bulan sebelum hari raya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbaikan dibandingkan waktu dikeluarkannya keputusan yang sama pada tahun 2020. Waktu 2 bulan tersebut penulis anggap sebagai waktu yang cukup ideal, sehingga tidak berpotensi semakin banyak merugikan masyarakat dan pelaku usaha. Selanjutnya itu masyarakat tidak dirugikan akibat kemungkinan dibatalkannya tiket kendaraan dan akomodasi yang sudah dipesan. Selanjutnya itu implementasi kebijakan peraturan turunan, sosialisasi dan ketegasan. Poster larangan kebijakan mudik. Aspek terakhir yang dapat dibahas adalah terkait dengan bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dilakukan. Alasan pertama adalah karena tingginya angka penularan dan kematian pasca libur panjang Natal tahun baru 2020. Alasan yang kedua adalah tingginya persentase tempat tidur yang terisi pada fasilitas rawat inap pada fasilitas kesehatan. Kedua alasan tersebut menjadi dasar bahwa kebijakan larangan perjalanan mudik harus diimplementasikan dengan baik. Pemerintah harus dengan cepat mempersiapkan berbagai strategi agar kebijakan larangan mudik dapat diimplementasikan dan tujuan yang dikehendaki dapat dicapai. Selanjutnya itu pemerintah dapat belajar dari apa yang terjadi pada tahun 2020 di mana penegakan kebijakan di lapangan sulit untuk dilakukan. Sebagai alternatif yang dapat dilakukan yaitu dapat mengeluarkan peraturan turunan terkait pembatasan secara total moda transportasi masyarakat pada periode mudik tahun 2021.
Selanjutnya itu moda transportasi yang diizinkan harusnya hanyalah kendaraan yang mengangkut barang. Strategi selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kebijakan yang lebih kuat kepada masyarakat dan penegak hukum, sehingga isi dan batasan terkait aturan larangan mudik dapat dipahami secara menyeluruh. Selanjutnya itu kebijakan larangan mudik di daerah tempat tinggal saya sendiri, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kota Batu Sangkar. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, meminta para perantau dari daerahnya tahun ini tidak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran guna menekan risiko penularan COVID-19. Langkah yang diambil Bupati Tanah Datar merupakan pemerintahan daerah akan mendirikan posko pengamanan di beberapa titik pintu masuk ke Kabupaten Tanah Datar dan efektif beroperasi pada tanggal 6 Mei 2021 serta dibantu oleh petugas dari TNI dan Polri. Upaya yang dilakukan adalah melakukan rapid test antigen secara gratis kepada perantau yang akan masuk ke Tanah Datar, walaupun mungkin sudah ada yang mengantongi surat keterangan rapid test, tetap akan dilakukan. Selanjutnya itu, banyaknya pemudik yang datang ke daerah Kabupaten Tanah Datar. Ini mengakibatkan pemudik yang datang ke Tanah Datar tidak terkontrol karena banyaknya perantau yang datang. Akibatnya, perilaku abai terhadap protokol kesehatan ini mulai bermunculan. Masker tidak lagi menjadi kewajiban, distrust terhadap COVID meningkat, aktivitas sosial seperti kongko pun bermunculan, dan sebagai masyarakat menilai pelanggaran mudik lokal ini dinilai tak akan efektif. Baik, nah, itulah penjelasan terkait isu-isu aktual yang terjadi di lapangan terkait dengan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2021, apakah efektif atau tidak efektif. Menurut saya adalah belum efektif terhadap kebijakan publik tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan dari penjelasan isu-isu aktual tersebut. Saya harap apa yang telah saya jelaskan dapat dipahami dan dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.